Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Kita lanjutkan ke poin 182 halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. In nafaital isma, ketika engkau sudah menafikan isim, ketika engkau sudah meniadakan nama, ketika engkau sudah melepas nama, melepas, meniadakan, mengabaikan, kana laka wusul, berarti engkau sudah nyampe. Kalau kamu sudah bisa melepaskan dirimu dari keterikatan dengan nama, berarti engkau sudah sampai. Lalu in lam yakhtur bikal ism, ketika tidak terbetik di dalam pikiranmu suatu nama, kana laka ittisal, berarti kamu sudah bersambung, sudah nyambung. Berarti meniadakan nama sudah sampai. Kalau sudah tidak lagi terpikir dalam pikiranmu, berarti sudah nyambung. In kana laka ittisal fa aradta kan, ketika engkau sudah nyambung, kemudian engkau menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Kan kun fayakun. Tun fil isma, dalam tanda kutip meniadakan nama, wala yakhtur bika al ism, dan juga tidak pernah terbetik dalam pikiranmu suatu nama, itu adalah min furtil wujdi, akibat dari kerinduan yang bersangatan atau berlebihan. Bersangatan ya, sangat rindu. Bil musamma, terhadap yang diberi nama. Wahwa a'la darajatil hubbi bidzat, itulah satu derajat tertinggi dalam ranking cinta. Sudah enggak urusan namanya siapa, sudah tidak ada urusan apakah dia sekolahnya tinggi atau buta huruf, nggak ada urusan dia anak siapa, pokoknya aku cinta kamu. Tapi juga bisa terjadi tidak mempedulikan nama, jabatan, kekayaan, pengalaman, pengetahuan, status sosial, dan lain sebagainya, sampai nggak tahu namanya sama sekali. Itu juga bisa menjadi cinta paling bodoh. Banyak lelaki bercinta dengan cinta bodoh, nggak tahu namanya. Tadi kamu bercinta di atas rel kereta api di Jatibarang, yang sebelumnya kau tawar-menawar dan disepakati 20.000 dengan satu eksekusi. Namanya siapa? Enggak tahu.
Orang mana? Nggak tahu. Umurnya berapa? Nggak tahu. Cinta bodoh bukan? Cinta bodoh. Nah, sebaliknya cita tingkat tinggi juga sama. Sudah tidak ada urusan, sekalipun banyak orang melaporkan, wahai saudaraku, apa betul engkau mencintai perempuan itu? Iya. Dulunya dia pelacur, nggak ada urusan. Dia itu rumahnya masih ngontrak, nggak ada urusan. Dia itu kena penyakit kanker payudara, sudah stadium 4, nggak ada urusan. Bayangkan, bisa terjadi juga. Dan kita seringkali menasihati anak-anak kita untuk menghentikan cintanya. Ini datanya tetap dia maksa. Betul enggak? Sampai diancam oleh ibunya, pilih salah satu, ikut pacarmu atau ikut ibumu. Dia pilih, aku ikut pacar, selamat tinggal ibuku. Langsung pingsan ibunya. Padahal pacarnya ganteng juga enggak, kromot, ireng geteng, iya, kumuh, telinganya pakai anting-anting, celananya sobek-sobek. Di mana hebatnya? Lebih memilih makhluk seperti itu daripada ibunya yang sangat mencintainya. Itu cinta. Ya, makanya yang jadi pertanyaan akhirnya apa? Kenapa Anda sampai sekarang kok belum pernah muncul rasa cintamu kepada Tuhanmu? Di mana kesalahannya? Iya kan? Karena dalam berlogika sebagai manusia, ketika perempuan itu menolak cintaku, mong je, napa sih mong ngono wis tua je, ayo non, ya wis. Lalu setiap bulan saya kirimin uang 15 juta. Mau mobil saya kasih, mobil yang bagus. Mau rumah silahkan milih yang di mana. Berapa harganya Neng? Ya 3,5 miliar. Oke. Setelah saya berikan berlimpah ruah dengan segala kebaikanku dan kasih sayangku, lama-lama perempuan tuh jatuh cinta gak kepada saya? Atau mainnya duitnya sirane ngomong? Mungkin terjadi begitu. Aku, ya udahlah, wahai kakanda, udah aku menyerah aja. Begitu kan Bu? Lah iya, itu logika, perasaan kita, logika kita. Nah sekarang Tuhan memberi kita berapa juta tiap bulan, tak terhingga. Dari oksigen saja, sejak saya sakit di rumah sakit 20 hari dirawat. Kalau saya sudah out, nggak ada pengajian. Iya, paling kamu datang ke kuburan saya di situ tuh, paling saya Yasin. Iya, alhamdulillah 20 hari.
pakai oksigen. Kalau nggak pakai oksigen sesak napasnya. Tahu berapa oksigen harganya? Ya harganya sih 60.000 sebotol. Tapi kan ongkosnya, bensinnya, supirnya, jadi kan 100.000. Satu hari 1 botol. Jadi kalau sebulan berapa botol? 30 kali 100.000 berapa? Untuk oksigen saja saya harus bayar 3 juta. 3 juta dikalikan umur saya 75 tahun. Berapa duitnya? Itu semuanya gratis. Allah berikan oksigen gratis. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Didatangkan lagi dan berlimpah ruah di alam semesta ini. Nggak pernah bayar kok. Dan Allah tidak pernah menggugat. Itu baru oksigen saja. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya, dengan diberi lensa mata yang color, berwarna. Iya, bayangkan kita bisa melihat merah, putih, kuning, hijau, biru, kelabu, dan sebagainya. Menikmati warna-warna dunia, menikmati keindahan-keindahan dunia gratis. Kok silakan dihitung berapa banyak kenikmatan Allah yang berlimpah ruah ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan engkau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan terbilang. Pasti tidak akan terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kok ngecinta-cinta juga sih? Ada apa sebetulnya? Malah ketika dipanggil, yuk kita ketemuan, kamu lari je. Melarikan diri, nggak mau. Nggak masuk akal. Ada apa sebetulnya? Iya. Merindukan saja nggak ada kok. Andai kan ibu-ibu ada orang ngirim uang tiap bulan 30 juta tiap bulan, tapi orangnya nggak tahu. Pesannya hanya silakan engkau manfaatkan. Ya, kiriman ini tanda tangan tanpa nama dari orang yang sangat mencintaimu. Tiap bulan terima 30 juta dari orang yang sangat orang mana nggak tahu, namanya sudah nggak tahu. Satu ketika, wahai kekasihku, bilang kau ingin tahu siapa aku, malam ini aku akan datang menjemputmu. Senang nggak? Ya ternyata ketika Allah yang menjanjikan akan menjemputmu, kamu lari kok. Kan lucu jadi. Bukannya merindukan, ini siapa orangnya yang sangat baik hati ini. Oke, ada lagi keganjilan. Kita korek semuanya. Kebobrokan jiwa kita ini. Anda bertamu di rumah orang. Saya ajak anak saya yang masih kecil, awam, ya, berkunjung ke rumah seorang teman yang menganggap diri saya sebagai mursyidnya, kan gitu. Seorang santri yang setia.
dikasih kamar yang mewah, dikasih makan yang enak, malah mobilnya juga disiapin dengan sopirnya. Kata Pak, ini saya ditugaskan oleh bos saya untuk siap standby mengawal Bapak, barangkali mau bepergian tinggal calling saya saja. Dengan segala penghormatannya, anak saya masih kecil kok, melihat penghormatan, kemewahan, makanan segala macam berlimpah ruah, masih kecil, bertanya kepada saya, "Bah, tuan rumahnya mana? Yang punya rumah ini mana orangnya? Kepengen tahu kok, betul nggak? Sekarang kamu tinggal di rumah ini, di planet bumi ini dengan segala fasilitasnya. Pernah nanya nggak mana majikannya? Sinting kamu nih, gila semuanya manusia nih. Nggak nanya kok. Jadi ada apa dalam dirimu ini? Ya, kamu gila nggak? Gila nggak? Pengen tahu nggak siapa yang punya alam semesta ini? Enggak kan? Mencari juga enggak kan? Iya. Bulan puasa kita lagi mengurai ciri-cirinya majikan kita begini-begini. Ngaji juga kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Betul enggak? Iya. Baru sakit perut segitu juga ngeberangkat ngaji. Iya, bukannya mumpung ini ya, ada orang yang bisa menerangkan lebih jelas identitasnya siapa Tuhan kita ini. Enggak, malah ditinggal pergi, bosan katanya ngaji sama Buya Syakur nih. Temanya nggak ganti-ganti, cerita Tuhan melulu. Iya, ngaji lagi cerita Tuhan, cerita Tuhan. Nggak ada tema yang lain. Kalau Tuhan, saya juga udah kenal sejak kecil juga. Ada yang begitu tuh. Bukan nggak ada, bukan bikin-bikin, ini ada. Sudah selesai ngajinya. Ya udah, tidak masalah. Nah inilah boro-boro Anda mencapai cinta kelas tinggi. Kepengen tahu saja nggak muncul kok. Nah silakan dievaluasi lagi dan saya tidak akan menjawabnya. Silakan Anda mencari jawabannya sendiri. Karena nanti tidak lucu kalau saya ceritakan. Betul nggak? Saya ini kadang-kadang merasa bersiko tinggi ketika menegur kesalahan orang lain. Di pipinya perempuan cantik ada sebutir nasi di pipinya nih. Saya ingin memberitahukan tuh, gampang itu. Betul nggak? Ada seorang perempuan yang bajunya itu kancingnya terbuka, BH-nya kelihatan. Neng, itu kancingnya, nggak berani saya tuh. Barangkali dia malu kan gitu. Saya nggak tahan gitu mempermalukan orang tuh. Jadi ya gimana ya, pura-pura ngetawa aja lah. Iya. Apalagi kalau laki-laki yang sletingnya kebuka gitu. Gimana ngasih taunya? Ya ngomongnya tuh nggak keluar gitu.
Jadi iya, jadi silakan Anda koreksi sendiri ya, sebelum mencapai level cinta tertinggi ya minimal ada keinginan kenal aja dulu dah. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hidup kita ini pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus